masih kian lansaran lestarian indah alam Bali. Dumogi Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang. Sebuah sejarah ditorehkan dunia bulu tangkis Indonesia. Untuk pertama kalinya semenjak pandemi COVID-19 melanda di tanah air pada awal 2020, akhirnya menggelar kembali perhelatan bulu tangkis berskala internasional. Tidak hanya satu kejuaraan, tapi 3 turnamen sekaligus yang bakal memanaskan atmosfer olahraga bulu tangkis di tanah air. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Agung Firman Sampurna, mengatakan setelah hampir 2 tahun vakum dari kegiatan kompetisi, ajang bulu tangkis level dunia bisa digelar kembali. 3 turnamen kelas internasional mulai dari Daihatsu Indonesia Master, Simin Fest Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals. 3 turnamen yang diselenggarakan di Pulau Dewata ini merupakan penghargaan besar bagi Indonesia yang diakui dunia internasional sebagai kiblat bulu tangkis dunia. Apalagi hadirnya para pebulu tangkis top dunia akan membuat semua mata penggemar bulu tangkis baik nasional maupun internasional akan tertuju ke Pulau Dewata dalam ajang bertajuk Indonesia Badminton Festival 2021. Bali iragama sikian lansaran lestarian indah alam Bali. Perlu kami sampaikan kalau yang Indonesia Master dan Indonesia Open itu pesertanya dari 26 negara, dan ini adalah 32 peserta terbaik dunia berdasarkan rankingnya. Maka pada BWF World Tour Finals pesertanya itu adalah 8 terbaik dunia. Jadi ini adalah puncaknya, dan kita akan membuktikan bahwasanya kita bukan hanya sukses di dalam membina para atletnya, tetapi juga sukses untuk penyelenggaraan internasional. Sekaligus kami mendorong agar event ini masyarakat dunia bisa kembali datang dan melihat keindahan pariwisata di tanah air, khususnya di Provinsi Bali. Sikiang manah ngewangun Bali, nunas iceyang widi. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBSI yang memilih Bali sebagai tempat diselenggarakan Indonesian Badminton Festival 2021. Pemerintah Provinsi Bali menyatakan mendukung penuh segala kebutuhan fasilitas yang diperlukan agar pelaksanaan pertandingan berjalan lancar, aman, dan sukses. Menurutnya saat ini Bali cukup kondusif sebagai tempat pelaksanaan kejuaraan dunia bulu tangkis dikarenakan penanganan COVID-19 di Bali sudah cukup baik, melandai dan mulai stabil pada pencapaian angka yang baik per tanggal 28 Oktober 2021, kasus harian COVID-19 terus menurun. Pencapaian vaksinasi tinggi di mana vaksinasi tahap 1 sudah lebih mencapai 100% dan vaksinasi tahap kedua sudah mencapai lebih 85%. Bahagia skala niskala menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan Indonesia Badminton Festival 2021 kita harapkan berjalan lancar, aman, dan sukses, serta tidak menjadi munculnya kasus baru COVID-19. Keberhasilan penyelenggaraan acara ini akan membangun citra dan kepercayaan masyarakat dunia bahwa Indonesia dan terutama Bali mampu mengelola event internasional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keberhasilan ini akan menjadi momentum dimulainya pemulihan pariwisata dan bangkitnya kembali perekonomian Bali. Wastu karir. Terakhir,
Selain itu, keberhasilan dengan acara ini akan menjadi ujian bagi pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola pandemi COVID-19. Ingat, Bali akan menjadi tempat pelaksanaan pertemuan internasional presidensi G20 tahun 2022 yang akan diikuti oleh 39 negara. Sarang lestari yang indah alam Bali. 3 turnamen kelas dunia ini juga sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bangkit dan mengatasi pandemi COVID-19. Namun demi tetap menjaga keamanan terhadap protokol kesehatan, semua pertandingan di semua turnamen tersebut akan digelar tanpa penonton. Tilo ke Bali, ni kewanta visi, kramo Bali mangken, elingan, namun saker tilo. Gubernur Bali Wayan Koster melepas kontingen Bali yang tampil pada Pekan Paralimpiade Nasional atau Paparnas ke-16 di Jayapura, Papua dari 2 hingga 15 November 2021. Prosesi pelepasan ini dilaksanakan di Jayasaba Denpasar. Visi, kramo Bali mangken, elingan, namun saker. Gubernur Koster menyampaikan atas nama pribadi, Pemprov serta masyarakat Bali mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh atlet yang terpilih untuk berjuang di Paparnas 16 Papua. Tilo ke Bali, ni kewanta visi, kramo Bali mangken. Dalam rangka acara pelepasan kontingen Bali menuju Peparnas 16 Papua tahun 2021. Semoga sinar suci beliau senantiasa menuntun dan memberikan pencerahan serta keselamatan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya atas nama pribadi pemerintah Provinsi Bali mewakili masyarakat Bali mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet yang telah terpilih mewakili Provinsi Bali untuk berjuang dalam Peparnas 16 di Papua. Tepuk tangan. Saya percaya bahwa kalian adalah yang terbaik. Kalian adalah atlet-atlet Bali yang terbaik yang sudah terpilih melalui seleksi ketat. Saya yakin semuanya sudah mempersiapkan diri dengan baik, dengan semangat juang yang pantang menyerah, dan itu merupakan modal dasar yang paling utama dan terpenting yang harus dimiliki oleh atlet yang akan berlaga. Saya berharap kesiapan, optimisme, dan tekad yang bulat dari seluruh atlet, pelatih, dan ofisial kontingen Bali dapat menunjukkan prestasi yang gemilang. Setelah melalui persiapan yang cukup matang, sekaranglah saatnya kalian menunjukkan prestasi yang diharapkan untuk mengharumkan nama Provinsi Bali. Bahkan tidak hanya mengharumkan nama Provinsi Bali, mengharumkan keluarga, masyarakat seluruh di Bali. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat bertarung guna meraih prestasi terbaik pada ajang Pekan Paralimpik Nasional ini. Saker tilo ke Bali, ni kewanta visi, kramo Bali mangken. Gubernur Tamatan ITB ini menambahkan, bahkan sekaranglah saatnya menunjukkan prestasi yang bisa dibanggakan bagi Bali. Momentum Peparnas ke-16 Papua ini bermanfaat untuk meraih prestasi tertinggi agar memberikan kebanggaan dan mengharumkan nama Bali di kancah nasional bahkan dunia. Gubernur Koster juga berharap agar para atlet dan kontingen lain menjaga nama baik Bali dengan menjunjung tinggi sportivitas dan sopan santun. Hal yang tidak kalah pentingnya yakni segenap anggota kontingen agar senantiasa menjaga kesehatan apalagi di masa pandemi. Gubernur berharap momentum ini akan mencapai kemajuan prestasi dibandingkan pada ajang yang sama 4 tahun lalu. Ngiring sarang-sarang asti tibati, jaga alam Bali, mandesu
Kalau PON 4 tahun yang lalu kita di peringkat 6, sekarang di peringkat 5, mengalahkan Jawa Tengah, mengalahkan Jogja, mengalahkan Provinsi Banten. Kan luar biasa. Emasnya juga naik. Dulu 26, sekarang 28. Ponnya harusnya 30, tapi karena ada masalah teknis itu jadinya dapat 28. Tentu saya sebagai gubernur akan berdoa, mengajak masyarakat Bali seluruhnya berdoa semua dengan tulus dan ikhlas agar para atlet kita ini, para pelatih dan juga ofisial selalu diberikan restu, tuntunan agar selalu sehat dan tenang serta prima di dalam mengikuti berbagai pertandingan yang kita butuhkan, supaya target medali emas yang tadi disampaikan Astung Karir dapat tercapai dan peringkatnya juga Astung Karir dapat meningkat lagi. Ini harapan dan doa kita semua masyarakat Bali. Ketua Nasional Paralimpik Komite of Indonesia (NPCI) Provinsi Bali IGD Komang Dharma Wijaya menyebutkan NPCI Bali menyiapkan 38 atlet untuk Pepranas 16 Papua. Rincian paling banyak dari atletik yang 22 atlet, atlet renang 5, atlet blind judo 2 atlet, tenis meja 2 atlet, bulu tangkis 1 atlet, dan angkat berat 6 atlet. Para atlet ini akan mengikuti 6 cabang olahraga yakni atletik, angkat berat, renang, tenis meja, blind judo, dan bulu tangkis. Bali menargetkan raihan 12 medali emas lewat 6 cabang olahraga yakni atletik, angkat berat, renang, tenis meja, blind judo, dan bulu tangkis. Secara total ada 12 cabur yang dipertandingkan dan Bali mengikuti 6 diantaranya.